Di tepi kabut hitam, muncul satu binatang buas yang lebarnya beberapa puluh kaki dan bermulut tajam. Ia mengepakkan sayapnya, sambil memerintahkan pengepungan, matanya yang merah, memancarkan cahaya dingin yang pekat. Itu adalah binatang nyamuk, namun, sekelompok binatang nyamuk ini tidak berwarna ungu keemasan. Wumai yang berada di sebelah Cheng Long, memasang ekspresi kecewa saat berbisik, tubuh Shen Hou telah dilahap oleh nyamuk itu, bahkan jiwa asalnya pun tak bisa lepas. Cheng Long menunjukkan ekspresi getir, dari 12 pedang, kecuali Wei Yan yang telah gugur, Zishu, dan Haizu yang tetap berada di luar, 9 anggota yang tersisa semuanya mengikuti Grid ke jurang pasang surut ini. Grid mengatakan bahwa setelah mengamati tempat ini sebentar, ia menyimpulkan bahwa harta karun terbesar di Tanah Roh Iblis ada di jurang ini. Awalnya semuanya berjalan lancar, namun semuanya berubah setelah Grid mengambil harta tak dikenal dari sebuah gua, dan mereka tiba-tiba diserang oleh binatang nyamuk misterius ini, dan terjebak hingga terperangkap di sana, selama hampir 100 tahun. Chen Long tahu bahkan jika mereka mengumpulkan semua energi pedang, mereka tidak akan bisa pergi dari sini. Ini tidak bisa bertahan lama, kata Chen Long berdiri, dan menatap Grid. Tindakannya langsung membuat keempat murid pedang lainnya berdiri, dan mengelilingi Grid. Wajah Grid nampak muram saat melihat itu dan berkata, "Apa maksudnya ini?" Chen Long berkata dengan suara tajam, "Senior Grid, Junior ingin tahu apa yang kamu dapatkan di gua itu." Mata Grid menunjukkan sedikit ejekan saat dia berkata, "Kau ingin tahu?" Kata Grid melambaikan tangannya, dan sebuah telur besar muncul di tangannya. "Kalian bocah nakal, orang tua ini akan mengabaikan sikap kalian yang tidak sopan karena memandang wajah guru kalian sekali ini saja. Lain kali, jangan salahkan aku karena bersikap kejam," kata Grid dengan dingin. Chen Long menundukkan kepalanya, ada niat membunuh melintas di matanya saat berkata, "Jangan salahkan kami, senior, kami sudah terjebak di sini selama hampir 100 tahun. Grid memejamkan matanya dan berkata, "Apa yang terburu-buru? Paling lama guru kalian akan tiba dalam 100 tahun, dan menyelamatkan kalian semua." Chen Long duduk bersila dan mulai merenung, ia menemukan sesuatu yang aneh pada Grid. Ia sepertinya ingin tetap di sini, dan tidak pergi, pasti ada alasannya. Sementara itu Wang Lin bergegas menuju pintu keluar jurang di negeri iblis api, dia sudah mendengar tentang jurang ini sebelumnya, dari Yao Xie. Menurut Yao Xie, token emas yang muncul membuat mata orang-orang seperti Tian Yunzi menjadi panas, ada di kedalaman jurang. Di bagian barat negeri iblis air, ada satu tempat yang disebut Laut Awan. Tempat ini tertutup awan hampir sepanjang tahun, ada retakan di tanah, jauh di dalam lautan awan yang membentang luas. Ini adalah salah satu pintu masuk ke jurang Abyss. Pada saat ini, nampak 2 pria dan 2 wanita, berdiri di luar lautan awan dan melihat ke dalam. Salah satu pria berkata, "Dua saudari junior, tempat ini disebut Pegunungan Laut Awan. Dulu aku tak sengaja menemukan tempat ini, dan berlama-lama di sini. Meskipun kakak seniormu belum pergi ke alam surgawi, aku yakin Laut Awan ini satu tingkat di atas alam surgawi kakak Murong. Bagaimana menurutmu?" Kata Dujian tersenyum tipis. "Memuaskan," kata Murong dengan singkat dan memasang ekspresi muram. "Kurasa kakak senior Du tidak akan tinggal di sini," kata Yisuan yang cantik tersenyum. Mendengar itu, Dujian tersenyum tipis dan hendak berbicara, namun tepat saat ia hendak bicara, Murong merasakan sesuatu, dan menatap ke kejauhan dan bergumam, "Sangat kuat." Tepat pada saat ini, satu cahaya muncul di langit dan berubah menjadi Wang Lin. Ia melayang di udara tanpa melihat ke arah 4 orang di bawahnya, dan menatap awan dengan dingin lalu melangkah. "Itu dia!" Seru Dujian terkejut ketika melihat Wang Lin, ada sedikit ketakutan muncul di matanya. Ia menyadari bahwa kultivasi orang itu telah mencapai tahap Ascendan. Ia tersenyum dan berkata, "Saudara Wang, mohon tunggu." Wang Lin berhenti dan berbalik untuk melihat mereka berempat. Ia tidak melihat kedua wanita itu atau Dujian, melainkan Murong berbaju hitam. "Bisa menemukanku dalam 500 km, berarti kultivasinya tidak lemah. Dia tahap awal Ascendan," pikir Wang Lin. Matanya beralih dan akhirnya tertuju pada Dujian yang memanggilnya. Dujian ini berjubah merah, dia adalah murid divisi merah, setengah langkah dari tahap Ascendan, sementara 2 wanita itu adalah transformasi jiwa tahap akhir. "Saudara Wang, namaku Dujian," kata Dujian. Wang Lin menangkupkan tangannya, "Salam kakak senior Du." Dujian tersenyum tipis sambil menunjuk ke Murong. "Saudara Wang, ini adalah Murong dari Sekte Tinta, dan kedua wanita ini dari Sekte Awan Mengambang." Murong menatap Wang Lin,
Dengan dalam lalu menangkupkan tangannya, rekan kultivator Wang, aku murid generasi keempat Sekte Tinta, Murong Zuo. Dujian dan kedua wanita itu terkejut, mereka bertiga belum pernah melihat Murong berbicara sebanyak itu. Wanita cantik bernama Yisuan menatap Wang Lin dengan matanya yang indah dan tersenyum. Kakak Wang, namaku Yisuan, dan ini adik kelasku, Shufei. Shufei, gumam Wang Lin menatap Shufei yang nampak biasa saja, nama Shufei ini mengingatkannya pada beberapa kenangan. Wanita itu membungkuk pada Wang Lin dan berkata, Shufei memberi salam pada kakak senior Wang. Wang Lin sedikit mengangguk. Saudara Wang, apa kamu datang ke sini karena jurang ebis? Tanya Dujian tersenyum tipis. Benar, jawab Wang Lin mengangguk. Mata Dujian menyipit saat berkata, Saudara Wang, jurang ebis sangat berbahaya, kami berempat juga akan masuk. Bagaimana kalau ikut dengan kami? Setidaknya kita bisa saling membantu, kata Dujian. Wang Lin sedikit merenung lalu berkata, itu bagus. Dujian tersenyum, dia ingat saat itu, Wang Lin dari planet sampah hanyalah kultivator transformasi jiwa tingkat menengah. Namun, dalam waktu 100 tahun yang singkat, Wang Lin telah mencapai tahap awal Ascendan, ini sangat mengejutkannya. Ayo pergi, kata Dujian melesat ke arah pegunungan Laut Awan, yang lain dengan cepat mengikuti. Saat terbang, mata indah Yixuan sesekali menatap Wang Lin di hadapannya, namun ia tak mampu menembusnya. Di negeri roh iblis, ia bahkan mampu menembus hati para jenderal iblis. Sosok Wang Lin di hadapannya menembus lapisan awan dan menjadi semakin kabur, mata Yixuan seakan terhalang oleh awan, sehingga ia tidak bisa melihat dengan jelas. Matanya memancarkan cahaya misterius, dan tepat pada saat itu, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan santai sebelum berbalik, namun, tatapan ini seperti pedang tajam yang langsung menusuk pikiran Yixuan. Apa ini peringatan? Pikir Yihuan. Wang Lin ini sangat menarik, bahkan Chen Long dari Sekte Pedang Dalu baru menyadari keberadaanku setelah aku memperkuat mantraku, sedangkan untuk Murong, dia hanya berhasil menemukan jejak mantraku, tapi Wang Lin ini langsung menyadari sesuatu yang tidak biasa saat aku berniat bergerak, pikir Yixuan menunjukkan sedikit ketertarikan, tapi itu segera tersembunyi jauh di dalam hatinya. Kelima orang itu terbang dan masing-masing menyimpan rencana mereka sendiri, dan mantra mereka tidak lemah. Namun, di antara kelima orang ini, yang tidak boleh diremehkan adalah wanita bernama Shufei yang tampak biasa saja. Tak lama kemudian, mereka melihat jurang besar yang dalam dan terbang turun ke jurang. Wang Lin tidak berada di depan, melainkan di sebelah kanan, sambil terbang turun, ia juga mengamati dinding jurang. Saat kelimanya semakin turun, suasana sekitar perlahan menjadi gelap dan retakan bercabang semakin banyak muncul. Setiap cabang nampak seperti gua yang gelap. Melihat bertambahnya jalur yang bercabang, Dujian tiba-tiba berhenti di udara. Ekspresi Murong masih dingin, ketika melihat Dujian berhenti, ia sedikit mengernyit tapi tidak berbicara. Kedua wanita itu juga berhenti dan mengamati sekeliling mereka. Jalan setapak yang bercabang-cabang itu nampak seperti mulut-mulut raksasa yang menunggu mangsanya datang. Semuanya, aku yakin ada beberapa harta karun di dalam celah retakan itu. Aku yakin semakin dalam kita masuk, akan ada lebih banyak celah. Tujuan kita datang ke sini untuk mendapatkan harta karun, jadi sekarang semuanya bergantung pada kemampuan kita, kata Dujian melayang ke salah satu celah. Murong terbang menuju celah lainnya. Yixuan menoleh ke Wang Lin dan tersenyum, kenapa kakak Wang tidak melihat-lihat? Mungkin kamu akan mendapatkan harta yang tak terduga. Wang Lin sedikit tersenyum, ia tidak mengamati sekelilingnya, tapi terus terbang turun. Yixuan melihat Wang Lin menjauh sebelum berbalik untuk mencari celah di sampingnya, Shufei mengikutinya dari dekat. Saat Wang Lin terbang, dia berbalik untuk melihat kemana kedua wanita itu pergi dan merenung, kenapa aku merasa ada yang aneh dengan mereka berdua. Sambil merenung, Wang Lin mengalihkan pandangannya dan melihat ke bawah, jurang itu tampak tak berdasar, mereka sudah terbang cukup lama sebelumnya, tapi masih belum mencapai dasarnya. Bahkan kristal Beilu pun tak mampu melihat dasar jurang pasang surut ini. Satu-satunya yang kutahu kalau di sini ada lorong besar berliku yang menghubungkan kelima pintu masuk, sedangkan untuk pintu keluarnya hanya ada satu, pikir Wang Lin. Ia tidak lagi turun, melainkan terbang kembali. Saat itu, ia langsung merasakan tekanan berat dari atas. Jadi memang seperti ini hanya pintu masuk, bukan pintu keluar. Kalau aku mencoba keluar paksa lewat pintu masuk, perlawanannya malah makin kuat. Setelah memastikan pikirannya, Wang Lin berhenti di udara dan mengamati sekelilingnya. Ada banyak celah retakan di sepanjang dinding, ia hanya mengamatinya sekilas sebelum mengalihkan pandangannya. Banyak orang pasti telah datang ke sini untuk harta karun, sayangnya, semua retakan ini sekarang, semuanya kosong.
1000 kaki ke bawah adalah salah satu tempat yang sulit dilintasi dengan kristal ini, pikir Wang Lin. Ekspresinya tampak tenang saat ia melayang di udara. Tak lama kemudian, Murong turun dari atas, ia mengangguk ke arah Wang Lin dan berdiri di sampingnya dan bertanya, "Rekan Wang, apa kamu tahu tempat ini?" Wang Lin menoleh dan berkata, "Ada pohon kuno yang tumbuh di tebing 1000 kaki di bawah. Pohon ini sangat aneh, jadi rekan Murong harus berhati-hati." Murong terkejut, ia mengangguk dan tidak bicara lagi. Setelah beberapa waktu, Yixuan dan Su Fei terbang dengan Du Jian di belakang mereka, dan kelimanya berkumpul kembali. Tidak ada satupun yang mendapatkan harta karun. Setelah itu mereka terus turun dengan Du Jian berada di depan. Dalam sekejap, mereka berlima menempuh jarak 1000 kaki. Wang Lin sedikit mengernyit saat ia melihat ke kanan. Melalui kristal below, ia menemukan sebuah pohon kuno di sana. Pohon itu tampak biasa saja dan tidak besar, namun, saat Wang Lin melihatnya melalui kristal, ia tiba-tiba merasakan bahaya. Kini setelah semakin dekat, matanya tiba-tiba menyipit saat melihat sebatang pohon layu tumbuh dari tebing di kanan bawah. Akar-akar pohon ini sangat lebat dan menyebar ke segala arah. Separuh akarnya menggantung di udara, dan sisanya menancap ke dalam tebing. Posisi pohon ini cukup cerdik, tepat di atas sebuah celah, akarnya menjuntai ke bawah, dan membentuk tirai yang menutupi celah itu. Ini bukan satu-satunya pohon kuno di tempat ini. Saat turun, Wang Lin telah melihat 8 pohon lainnya, tapi hanya pohon ini yang memberinya perasaan bahaya. Ada cahaya ungu bersinar di celah itu, dan itu adalah pedang terbang yang tertancap di tebing. Begitu Du Jian melihat cahaya ungu itu, matanya langsung berbinar dan berhenti di udara. "Itu pedang takdir surgawi," seru Du Jian terkejut. Yixuan dan Su Fei juga terkejut saat mendengar itu dan menoleh ke arah celah itu. Wang Lin menyaksikan semua ini dan segera menyadari bahwa mata Su Fei itu tidak sedang menatap celah, melainkan ke pohon tua itu dan menatapnya dengan dingin. Du Jian menatap pedang terbang di celah itu dan berkata dengan serius, "Aku tahu pedang ini milik guru, Sang Maha Melihat." Guru memberikan 7 pedang untuk masing-masing 7 murid sejati, namun selama bertahun-tahun, 3 pedang menghilang bersama pemiliknya, kata Du Jian lalu menatap Wang Lin dan berkata, "Kakak Wang, kau pasti pernah mendengar tentang Sun Yun bukan?" Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk. Du Jian menghela napas dan berkata, "Ketika Sun Yun berada di puncak kejayaannya, aku masih murid biasa dan guru belum menerimaku, namun, aku ingat pedang ini pasti pedang yang guru berikan pada Sun Yun ketika ia menjadi murid sejati divisi ungu." Tatapan Wang Lin beralih ke pedang terbang di celah itu, tapi dia tidak berbicara. Ada kilatan dingin di mata Du Jian saat ia menangkupkan tangannya ke arah Murong. Dan kedua wanita itu, "Saudaraku, pedang ini milik sekte takdir surgawi kita. Bagaimana kalau kita memberikan pedang ini pada saudara Wang? Lagi pula dia adalah murid divisi ungu, itu akan berguna untuk posisinya di divisi ungu," kata Du Jian nampaknya dipenuhi dengan ketulusan. Meskipun mata Murong nampak dingin, namun ada sedikit cahaya aneh yang melintas di matanya, dan berkata dengan singkat, "Tidak masalah, Yixuan dan Su Fei tentu saja tidak keberatan dan mengangguk." Du Jian menatap Wang Lin, matanya dipenuhi kebaikan saat ia berkata, "Saudara Wang, pedang ini milikmu, jadi kami tidak akan mencurinya darimu. Aku hanya berharap pedang ini akan bersinar seterang saat Sun Yun memilikinya," kata Du Jian tersenyum tipis. Wang Lin menatap Du Jian dan sedikit tersenyum, namun kilatan dingin melintas di hatinya. Du Jian ini memang licik sedang bermain triknya. Ketika Du Jian melihat senyum Wang Lin, ia tiba-tiba merasa seperti sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia memang meremehkan Wang Lin. Bagaimana orang dari planet kultivasi sampah ini layak memiliki keberuntungan untuk bisa diterima oleh Sang Maha Melihat sebagai murid? Du Jian pernah datang ke tempat ini dengan boneka penjaga sebelumnya, dan boneka itu hancur saat diserang oleh pohon kuno ini, membuatnya sangat ketakutan hingga dia tidak berani datang lagi ke tempat ini untuk waktu yang lama, sampai dia menemukan Murong dan lainnya. Dia akhirnya membuat rencana untuk memasuki tempat ini. Ia yakin Wang Lin tidak akan bisa mengetahui rencananya. Lagi pula, pohon kuno itu terlihat biasa, dan di sepanjang jalan ada banyak pohon kuno serupa yang sama sekali tidak memiliki kemampuan menyerang. Wang Lin melambaikan tangannya, dan bilah sabit muncul dan melesat ke arah celah secepat kilat, lalu menangkap pedang terbang itu dan terbang kembali ke arah Wang Lin. Semua ini terjadi begitu cepat hingga pohon tua yang layu itu seolah tak menyadari apa yang telah terjadi, sampai pedang terbang ungu itu mendarat di tangan Wang Lin. Tatapan Wang Lin menjadi dingin, dengan sekali tekanan,
Pedang ungu itu hancur berkeping-keping, bahkan cahaya ungunya pun lenyap sepenuhnya. Bagaimana ini bisa disebut pedang takdir surgawi? Jelas itu pedang besi yang dibuat seseorang, agar terlihat seperti harta karun ajaib untuk dijadikan umpan jebakan. Wang Lin menatap Du Jian, tatapannya masih tenang. Ekspresi Du Jian tampak muram saat ia mundur beberapa langkah dan meminta maaf, "Saudara Wang, aku salah menilai pedang itu." Kilatan dingin melintas di mata Wang Lin, ia jarang memprovokasi orang lain, tapi jika ada yang memprovokasinya, ia akan bersikap kejam. Dunia kultivasi ini kejam, jika seseorang terlalu lemah, maka ia akan mati. Tangan kanan Wang Lin terulur dan hembusan angin melesat ke arah Du Jian, membuat ekspresinya berubah drastis, dan dengan cepat mundur sambil berteriak, "Apa maksudmu Wang Lin?" Namun, sangat sulit baginya untuk menghindar dari serangan Wang Lin yang cepat ini, hingga menempatkan Du Jian tepat di sebelah pohon kuno itu. Suara melengking tajam terdengar dari pohon itu, ketika pohon tua itu runtuh menjadi serangga terbang yang tak terhitung jumlahnya, yang menyerbu keluar seperti awan tebal. Itu bukan pohon kuno. Jelas itu adalah ilusi yang terbentuk oleh banyaknya serangga yang berkumpul di sana. Serangga seukuran jari ini bisa berubah warna dan sangat sulit dinilai ketika mereka menyebar menjadi awan. Saat serangga ini muncul, mereka berkumpul menjadi 5 kelompok dan menyerang semua orang. Ekspresi Du Jian berubah drastis dan wajahnya menjadi sangat pucat. Ia telah menyaksikan sendiri betapa kuatnya serangga-serangga ini. Seluruh daging dan jiwa boneka itu dilahap sepenuhnya hanya dalam beberapa detik. Dengan cepat ia mengeluarkan giok penyelamat yang diberikan Tian Yunji. Giok ini hanya dapat digunakan 3 kali, dan ini kedua kalinya ia menggunakannya. Cahaya pelangi melonjak dari batu giok itu dan langsung menyelimuti tubuh Du Jian. Namun saat cahaya berwarna pelangi itu muncul, semua serangga bukannya mundur. Sebaliknya mereka mengelilingi cahaya pelangi itu dan suara gemeretak terdengar dari cahaya pelangi itu. Suara ini membuat kulit kepala Du Jian mati rasa dan langsung berteriak, "Selamatkan aku Saudara Murong, selamatkan aku." Murong ragu sejenak sebelum tangan kanannya membentuk segel dan menekannya ke depan. Segera sebuah telapak tangan kabut hitam melesat ke arah Du Jian dan menghantam sekelompok besar serangga itu. Namun telapak tangan hitam hanya menembus serangga-serangga itu dan bahkan menembus Du Jian sebelum menghantam celah dinding di belakang Du Jian. Pemandangan aneh ini membuat wajah Murong nampak kusam saat menatap serangga-serangga. Yixuan menatap serangga-serangga itu dengan tatapan yang dalam, sementara Su Fei menunjukkan sedikit perhitungan di matanya, tapi segera menghilang karena tatapan Wang Lin seolah melewatinya tepat pada saat itu. Ketika Wang Lin melihat serangga-serangga itu sama sekali mengabaikan telapak tangan Murong, dia sedikit mengernyit. Murong melangkah maju, tangannya membentuk banyak segel saat melancarkan berbagai serangan ke arah serangga-serangga itu, namun semua serangan itu hanya menembus serangga-serangga itu tanpa melukainya. Sementara suara berderak terus berlanjut, dan cahaya pelangi di sekitar Du Jian dengan cepat meredup. Du Jian tampak putus asa, tapi pada saat ini, ia tiba-tiba menjadi jernih. Ia menoleh ke arah Wang Lin dan berteriak dengan cemas, "Wang Lin, aku tahu beberapa rahasia guru. Jika kau menyelamatkanku, aku akan menceritakan semuanya padamu." Wang Lin sama sekali mengabaikan Du Jian dan terus menatap serangga-serangga itu. Serangga-serangga ini sangat aneh. Awalnya mereka berpencar untuk menyerang semua orang, tapi ketika mereka melihat cahaya pelangi, mereka semua langsung berkumpul. Yixuan memainkan rambutnya dan berkata, "Setelah serangga-serangga ini melahap kakak senior Du, kita akan menjadi target berikutnya. Jika kita tidak pergi sekarang, aku khawatir tidak akan ada kesempatan lagi." Tepat pada saat ini, cahaya pelangi di sekitar Du Jian tiba-tiba runtuh. Ia segera membuka penggunaan terakhir dari giok penyelamat, menyebabkan batu giok itu hancur, dan cahaya pelangi kembali menyelimuti tubuhnya. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, namun suara berderak itu menyebabkan wajah Du Jian semakin pucat dan segera berteriak, "Wang Lin, aku tahu rahasia divisi ungu, aku tahu mengapa Sun Yun mengkhianati guru saat itu. Jika kau menyelamatkanku, aku akan menceritakan semuanya padamu." Ekspresi Wang Lin nampak tenang saat ia menatap Du Jian. Ia melambaikan tangan kanannya, dan cahaya keemasan yang sangat terang langsung muncul di tangannya. Cahaya keemasan ini adalah salah satu dari 11 simbol emas dari Gua Naga Langit. Cahaya keemasan ini sangat terang, hingga menerangi seluruh kegelapan di tempat itu. Serangga-serangga di sekitar Du Jian berdengung kencang dan dengan cepat menyerbu simbol emas di tangan Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar, tebakannya benar, serangga ini sangat menyukai cahaya dan melahapnya. Wang Lin mundur beberapa langkah dan sebuah kristal muncul di tangannya.
Dengan lambaian tangannya, beberapa simbol emas muncul, serangga-serangga itu berpencar menjadi beberapa kelompok sambil mengelilingi setiap simbol dan mulai melahapnya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.